Kita lanjutkan di al-qaidatus tsaniyah ya, al-yaqinu la yuzalu bi syak ya. Kaidah kedua, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, saya langsung bacakan dari pendapatnya Imam As-Suyuti. Wa fi dzalika furu' minha ya. Ya, jadi kaidah ini memiliki banyak cabang ya, banyak turunan ya. Pertamanya ikhtilafan fi qimatil muttalaf ya. Jadi barang yang rusak wajib atau atas orang yang merusak untuk menggantinya ya. Jadi dikatakan kalau umpamanya seseorang yang pinjam gitu ya kemudian rusak ya, maka dia harus menggantikannya. Nah, bagaimana kalau tidak sengaja? Oh, kan kalau di supermarket di apa barang-barang pecah harus menggantikan, atau mungkin kemarin ada viral tuh anak kecil yang nyenggol apa patung gitu ya, nyenggol apa boneka patung yang itu kemudian jatuh pecah, kemudian dia menggantikan sekian juta gitu ya. Kan dia nggak sengaja gitu ya. Ini hukum asalnya ya, bahwa barang yang dirusak itu wajib ya digantikan oleh orang yang merusaknya. Haitsu tajibu qimatihi tajibu qimatuhu ala muttalafih ya, kal musta'ir wal al mustam ya, wa aidan al ghasib wal maudu al mutaaddi fal qaul qaul al gharim li annal asal bara'atu zimma mimma zad. Ya. Jadi misalnya ada seorang yang tanpa sengaja nabrak spion mobil orang lain. Wah, saya jadi pengalaman pribadi dulu pernah ya, waktu masih muda kayaknya tuh. Pakai motor nabrak spion orang langsung lari gitu ya. Astagfirullah, gak boleh kayak gitu ya. Kita harus bertanggung jawab. Tapi dulu karena masih muda sih saya gitu, jadi masih agak ini. Ya, udah istighfar ya. Jadi misalnya ada seseorang yang tanpa sengaja nabrak spion mobil orang lain, maka yang menabrak wajib menggantinya sesuai dengan harga spion yang dirusak ya. Nah, ini walaupun nggak sengaja nih, jika ya sang pemilik mobil meminta bayaran lebih dari harga aslinya, maka yang menabrak bebas dari tanggungan tersebut ya. Jadi biasa juga kan ya, jadi malah disengaja. Saya pernah gitu ya, kalau ini nggak salah gitu ya. Jadi waktu itu saya naik motor ya, kemudian di turunan gitu ya, saya nggak ngebut, saya apa jalannya tuh pelan gitu ya. Nah, banyak anak kecil nyebrang tuh gitu ya, banyak anak kecil nyebrang. Nah, pas saya ngerem gitu ya, anak kecil itu nyebrang. Nah, kakinya itu kena apa nyenggol apa ban depan motor saya, jatuh dia gitu kan ya. Jatuh terus nangis gitu kan. Nah, dikira saya gitu yang nabrak gitu ya, padahal jelas banget itu ya bahwa dia yang nabrak, kakinya tuh kena ban depan saya gitu. Kemudian dia malah minta tanggung jawab gitu. Saya kasih nomor telepon, kemudian karena saya waktu itu mau kerja, kemudian saya apa dia datang ke tempat ini, kemudian ya saya kasih uang gitu kan, saya uang sebagai permintaan maaf, kata buat mijit atau apa, padahal ya nggak apa-apa juga, tapi akhirnya kayak dipalak juga jadinya gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau dia apa tidak sengaja kemudian dia mintanya lebih, maka ya ini ya berlaku bara'atu zimmah gitu ya. Jadi dikatakan tuh al aslu bara'atu zimmah. Jadi asal dari setiap orang itu terbebas dari segala tuntutan gitu ya. Apalagi kalau tidak sengaja gitu ya. Jadi ini gitu ya. Jadi kalaupun apa mau menggantikan, ya menggantikan sesuai dengan harga mobilnya gitu ya. Saya juga pernah sama teman juga, saya kebetulan bonceng, kemudian pakai motor. Nah, motor yang saya bonceng itu, teman itu dia nabrak ini mobil ibu-ibu tuh gitu ya, sampai ya lecet, nggak banyak sih sebenarnya, tapi namanya juga ibu-ibu gitu ya. Kemudian dia minta tanggung jawab, kemudian dibawa ke bengkel suruh ganti gitu ya. Nah, kalau saya kan karena bonceng ya saya nggak ikut, nggak ganti gitu ya, hanya jadi suruh nungguin aja di situ gitu ya. Nah, ya tadi kalau ganti seperti itu ya nggak ada masalah, tapi nyambung juga dengan niat awal. Kalau niat awal yang ditabrak itu sekalian biar apa ini kan ditambahin ini itu, itu niatnya kembali lagi juga gitu ya. Nah, kalau tadi al yakin terkait dengan juga dengan apa keyakinannya. Nah, misalnya nih masuk ke keyakinan. Misalnya saya memberikan kepemilikan handphone kepada Anda dengan catatan mengembalikan gantinya dengan yang semisal. Kemudian orang yang menerima itu ingkar, maka yang dimenangkan adalah orang yang menerima ya.
Jadi soal lagi nih, jadi misalnya saya memberikan kepemilikan handphone kepada Anda gitu ya. Kayak nih handphonenya nih silahkan gitu ya. Nah dengan catatan ya, Anda itu mengembalikan gantinya dengan yang semisal ya. Nah kemudian orang yang menerima itu ingkar, yang menerima tadi HP-nya itu, maka yang dimenangkan adalah orang yang menerima. Agak detail nih. Contoh yang lainnya agak lebih mudah nih ya. Contoh lain misalnya saya memberikan utangan ke Ahmad misalnya 1 juta ya. Namun ketika ditagih yang si Ahmad ini mengingkarinya dan hanya mengembalikan 500.000, maka yang dimenangkan adalah si B ya. Kenapa jadi si B nih? Ya, karena dia waktu pengutangannya itu mungkin bisa jadi masih ada unsur keraguan ya, ada muncul keraguan ini sudah bayar atau belum, walaupun kemarin saya sempat ngomong kalau mamanya utang yang dimenangkan itu adalah ya yang punya piutang gitu, karena nggak mungkin dia nambah gitu ya, ada kemungkinan tapi kecil gitu ya. Maka di sini yang ini dia mengingkarinya karena memang dia memberi utangannya itu adalah 500.000. Nah makanya di sini ada ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh ya, di Al-Baqarah 282. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi dengan cara tidak tunai maka tuliskanlah. Jadi utang walaupun sedikit ya tulis gitu ya. Kalau sedikit berarti hukumnya sunnah, kalau besar menjadi wajib. Nah misalnya juga terdakwa nih yang menolak diangkat sumpah tidak dapat diterapkan hukuman ya, yang dia nggak mau disumpah gitu ya, maka dia diterapkan karena menurut asalnya ia bebas dari tanggungan, dan yang harus diangkat sumpah adalah pendakwa. Al yakinu alal mudai wal yaminu ala man angkaro ya, karena konteks dari pembahasan kita itu adalah tentang keyakinan. Al yakinu la yuzalu bisyak gitu ya. Jadi bahwa tadi kalau yang utangnya itu yang yakin itu adalah yang punya piutang itu gitu ya, bahwa enggak saya utang 500.000 dan saya yakin gitu. Nah gimana kalau dua-duanya itu yakin? Ya tinggal pengadilan berarti yang memutuskan lebih yakin yang mana, dengan nanti bukti-bukti bukan hanya lisan pengakuan tapi juga dengan tulisan, dan nanti juga ada saksinya gitu ya, ada saksinya. Ini nanti ada banyak cerita nih tentang hakim ini ya. Oke, kita lanjut. Tadi yang tentang yang pendakwa itu, ini ke jinayah, nggak terlalu banyak saya ini kan. Nah itu kenapa tadi turunan dari al yakinu la yuzalu bisyak ya, salah satunya adalah al aslul adam ya, pokok yang asli ketiadaan sesuatu. Jadi asalnya sesuatu itu yang nggak ada gitu. Misalnya saya dengan misalnya Pak Ahmad gitu ya, saya dengan Pak Ahmad gitu kan hukum asalnya nggak ada transaksi gitu kan ya, nggak ada transaksi kecuali nanti ada sebabnya. Nah di sini dikatakan dari Imam As-Suyuti wa minha ya, dan diantaranya adalah qaulul amilul qarid fi qauli lam arbah li anal asal adamur ribah au lam arbaha illa kada li anal asal adamu zaid ya. Di sini terjemahannya diantaranya sebuah pernyataan dinyatakan oleh peminjam dalam pernyataannya, misalnya saya belum untung gitu ya, karena asalnya tidak ada keuntungan, atau saya belum untung kecuali sekian karena asalnya tidak ada penambahan ya. Dan juga perkataannya ketika kita kehabisan karena pembelian ini dan itu karena asalnya tidak ada pelarangan ya, karena sebagaimana hal yang dikatakan seorang pemilik modal ataupun sahibul mal ya, dikatakan di sahibul mal itu ya, bahwa dia telah dikhianati oleh mudhari pengelola, dan aslinya tidak ada pengkhianatan. Jadi al-aslul adam ini sebenarnya ya sesuatu itu berjalan seperti adanya sampai ada korinah, sampai ada argumentasi, sampai ada bukti
pasti gitu ya. Misalnya ini nanti berlaku dalam hukum ini ya, dikatakan itu bahwa setiap orang itu ya memiliki derajat yang sama di depan hukum, atau nanti ada juga asas atau kaidah praduga tidak bersalah gitu ya. Praduga tidak bersalah itu walaupun dia sudah diduga sudah di penjara misalnya, ditahan lebih tepatnya ya. Ketika seorang itu ditahan, maka tidak boleh tuh dia dikatakan bersalah ya sebelum diketok palu, sebelum ditetapkan oleh hakim. Ya, itu juga terkait dengan al-aslu bara'atul zimmah gitu ya. Al-aslul adam ya, asalnya ya misalnya seseorang nih ya tertangkap basah gitu ya, tertangkap misalnya dia mencuri atau korupsi gitu ya. Nah, maka ketika dia ditahan ya belum disebut sebagai koruptor, masih disebut sebagai tersangka karena belum pasti. Tapi kalau sudah ditetapkan, nah itu baru menjadi koruptor gitu ya. Ya, jangan sampai kita seperti mereka gitu ya. Nah, ini terkait dengan apa? Dengan tadi yang disebut dengan al yakin la yuzalu bisyak ya, kemudian dengan apa? Dengan turunnya yaitu al aslul adam ya. Nah, ini juga disebutkan juga tentang tadi ya, bahwa misalnya telah saya ambil harta sebagai pinjaman, berkatalah sang pemilik pinjaman sebagaimana yang dikatakan Al-Baghawi ilmu dan fakta, karena keduanya bersepakat membolehkan bertindak dan aslinya tidak ada jaminan. Jadi hukum asal ya, segala sesuatu yang nggak ada ikatan kecuali nanti ada sebabnya. Nah, kemudian juga walau qalal malik ya, apabila seorang berkata bagi hasil dan yang lain berkata hutang. Hal itu terdapat pada kedudukan harta dan keuntungannya, maka belum tampak padanya perpindahan. Jadi artinya ketika sebuah bagi hasil kemudian belum untung kok sudah dianggap utang. Ini nanti biasanya kalau realnya itu dalam laporan keuangan ya. Dalam laporan keuangan misalnya kita buat ini nih, kalau di bisnis juga ada juga tuh kadang orang bilang katanya oh rugi nih gitu ya, padahal belum usaha gitu ya, belum usaha itu belum jalan tapi dibilang rugi. Tapi katanya rugi itu rugi waktu, termasuk juga nanti rugi kesempatan gitu ya. Nah, dia bilangnya biasanya seperti itu gitu ya. Jadi terkait hukumnya ya nggak, ya belum untung gitu kok udah bilang utang sih gitu. Misalnya apa ya? Misalnya itu ada yang mengatakan tentang oh kita itu utangnya banyak gitu ya, padahal orang itu belum bayar gitu. Ini biasanya dalam beberapa laporan keuangan nih ya. Maka jika seseorang mengaku telah berutang kepada orang lain berdasarkan atas pengakuannya atau adanya data otentik, tiba-tiba orang yang berutang mengaku telah membayar utangnya sehingga ia telah bebas dari tanggungannya. Nah, ini karena tentang keyakinan, tentang asal juga gitu ya. Nah, maka ini ya harus diperhatikan, tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja. Nah, kemudian juga wa min halaqtalafa fil qadamil aib fangkarahul ba'i fal qaul qauluhu wa ikhtilafu fi ta'lilihi faqila li annal asal adamu fi yadil ba'i ya. Dikatakan terjemahnya itu apabila terdapat perbedaan pendapat ya antara pembeli mustari yang membeli barang dari penjual ya sampai di rumah, kemudian pas sampai di rumah pembeli komplain nih bahwa barang yang dibeli tersebut cacat, maka yang dibenarkan adalah penjual. Ya, paham ya? Walaupun nanti ini berlaku juga tadi hakul khiyar, hak untuk memilih. Tetapi ya sama juga sih kalau di tulisan-tulisan itu biasanya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, itu salah ya. Harusnya bisa dikembalikan dengan persyaratan gitu ya, ada garansi ya. Kemudian kalau